alhamdulillah bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran seperti ini. Kangen nggak sama ini? Ya udah. Tidak. Oke, karena kemarin PPT terus ya. Iya, PPT terus kemarin ya. Belum sempat meet sempat, juga karena ya. waktunya terbatas ya. Ya. Jadi kenapa nggak meet? Karena ya mungkin waktunya terbatas. Sudah gitu. Karena cuma sejam untuk semua jurusan, bingung. Iya, susah. Iya, Ibu karena tuh ada di 3 jurusan. tiga-tiganya beda tema. Tiga-tiganya beda tema. Temanya bener-bener beda, nggak ada yang sama satupun. Terus waktunya cuma 1 jam. Mau nangis. Alasan. Enggak sih. Ya setuju. Serius. Karena nggak mungkin dong 20 menit. Iya. Belum Kalau Anda kan ngumpulin bukan orangnya. amuba ya. Iya, betul. Wow, membelah Jadi diri. membelah diri ya. Oke, sekarang kita di jurusan Manajemen logistik. ya, Manlog ya. Manlog. Ya, mau bahas tentang Pendudukan Jepang. pendudukan Jepang tentang logistiknya ya. Logistik. Oke, logistiknya. Bukan apa sih namanya ya? Sebenarnya bukan logistik. Apa ya? Yang mendukung sistem logistik. Ya, bisa jadi. Benar kan? Oh, Manusia iya. juga logistik manusia. Iya, manusia kan logistik. Yang mendukung Maksudnya- sistem logistik. Iya, betul. Ya kan pada saat itu kalau zaman perang kan Gelap, Bu. iya, belum. Keterangan tadi. Gelapan malah. Ini makin gelap. Iya. Nah, cukup, nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan manusia juga pada saat itu ya, pada zaman perang adalah salah satu yang sumber daya manusia yang penting ya pada Nah, saat betul. itu. Nah, jadi kayak selain kita ngebahas sisi apa ya, sisi buruk apa sisi gelap, sisi gelap ya. Kalau misalnya perang-perang kan paling logistik senjata lagi kayak gitu-gitu ya. Ternyata ada kayak sebenarnya kalau dibilang human trafficking nggak ada perdagangan di situ ya. Distribusi manusia. Distribusi manusia. Iya, itu kan Penindasan manusia. iya benar. Bentuk penindasan manusia. Bentuk penindasan wanita. Yes, betul. Ya silakan langsung dimulai. Silakan langsung dimulai. Kita nih sharing ya, ngobrol ya. Kita ngobrol aja, sharing aja sebenarnya. Ya sebenarnya gini kan, kita harus ngejelasin dulu kenapa sih kita ngebahas Jepang. Oke, yang sebelumnya kan terakhir banget kita ketemu itu kita ngebahas mengenai Perang Dunia II ya. Terus kita ngebahas juga bagaimana sih sistem logistiknya, bagaimana yang terakhir agak kacau. Yang tumpang-camping Ya itu, ya itulah ya, itu sih hiburan aja. Hiburan Maksudnya aja. sih nggak kayak gitu. Tapi emang gitu. Kalau itu pasti pengen ketawa, astagfirullahaladzim. Ya mungkin ya yang nonton videonya pasti ngerti ya, Ya, apa yang kita omongin. Harus nonton sih. Iya dong. Nah udah gitu. Nah pokoknya intinya nah kenapa ngebahas Jepang, karena sebenarnya kan Jepang itu masuk ke Indonesia latar belakangnya juga salah satu faktor utamanya karena keikutsertaan Jepang. Bukan maju. Nah, gitu. Maju banget ibu, bawa ke mana? Iya. Yamaha. Semakin ke depan. Oke. Merek tut. Ya, sok. Allah nggak nonton ini. Wajib ya. Yuk, lanjut. Nah, jadi jangan deket-deket banget ya, mohon maaf. Biar suaranya keras. Kemarin tuh banyak yang protes, Bu, suaranya nggak kedengeran. Emang iya? Iya. Kan saya ya yang tahu. Ayo. Oke, mau maaf. Langsung sini deh. Haha. Corona. Terus sih. Terus apa ya, intinya kenapa kita ngebahas Jepang karena memang salah satu alasan utama ya kenapa Jepang masuk ke Indonesia ya karena keikutsertaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Makanya ini sebenarnya berkaitan banget nih apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, itu semua berkaitan sama sejarah kita sendiri atau masa dimana Indonesia tuh dikuasai oleh pemerintah Jepang atau pendudukan Jepang kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya ngomongin alasannya ya panjang ya. Apa sih? Apa kok tahu sih? Serius banget sih. Oh, Tadi gitu. aja bercandain saya terus. Ya, terus. Kan kata aku dia kalau gelar aku tuh serius Serius pasti. Soalnya Anda mikir ya, yuk. nggak bisa bercanda. Nggak, jadi ya intinya kalau misalnya ngomongin tadi alasannya ya pasti tadi keikutsertaan. Terus ngomongin awal kedatangan Jepang ya sebenarnya ini udah dibahas dari zaman SD kali ya,
SMP ya. SD SMP ada kok. Ada ya materi ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin awal kedatangan Jepang ya mereka membawa apa ya? Nama mereka sebagai saudara tua, Ya, ya saudara kan. Mereka membawa nama mereka sebagai saudara Old tua. brother. Old Brother. Hai sister. Old sister. Hai sisterku. Ya udahlah yuk. Nah itu ya. Nah jadi mereka membawa nama mereka sebagai saudara tua yang mereka bilang mereka akan menyelamatkan kita dari orang-orang kulit putih. Secara kita kan sama-sama orang kulit kuning ya, walaupun Ya. kita kuning tua. Enggak, saya putih ya. Oh sudah, ngobrol gak usah ngomongin ras udah. Nggak usah Iya, ngomongin warna kulit Warna karena kulit. saya hitam. Wow. Oh wow, belang. Yuk. Tapi kita cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Apapun warna kulit kamu, apapun ras kamu, etnis Kamu kamu, cantik. kamu Indonesia. Kamu Kamu cantik, kamu ganteng. Next. Next. Aduh capek banget. Ya. Nah udah gitu. Ini tidak terkonsep sekali. Anda dong di. Ya apa Anda ini mau ngomong apa sebenarnya? Saya bingung. Anda tidak membantu sekali. Ya udah kan tadi saudara tua ya. 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 Ganti ini deh. Ya udah bye kalau kayak gitu pundung saya. apa tadi sebagai saudara tua makanya disambut dengan baik ya. Ya, disambut disambut dengan baik sama masyarakat Indonesia pada karena saat memang itu. awal kedatangannya mereka benar-benar membawa semacam kayak niat yang baik gitu loh. Mereka Iya. membawa pencitraan yang sangat baik untuk masyarakat kita. Makanya kalau misalnya dibilang kenapa sih Bu kita menyambut orang asing tuh Jepang. dengan baik lagi Iya, ya, iya. Jepang menyambut Jepang dengan baik ya karena mereka membawa pertama saudara tua tadi, terus kita juga diiming-imingi dengan janji-janji manisnya Ya, mereka janji manis. seperti itu. Tuh, dan Nah, apa? mereka tuh bisa berbahasa Indonesia itu sih yang Ya, yang mengambil buat hati ya. mengambil hati. Maksudnya kan ketika dia sama Belanda kita dipaksa untuk berbahasa mereka gitu, Ya, berbahasa Belanda. Sedangkan ketika Jepang datang, Jepangnya bisa berbahasa Indonesia. Dan Berarti kita dikasih kesempatan juga untuk boleh menggunakan bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia, ya kayak kan. gitu. Dan aku inget nih satu dialognya di film Soekarno ya. Pas si Jepangnya bilang gini ke Soekarno, Belanda menahan Anda, Jepang menyelamatkan Anda. Nah, dari kata-kata itu kan ya. Nah, Belanda menahan Anda, berarti Belanda tuh jahat, Jepang menyelamatkan Anda. Berarti Jepang tuh sebagai orang baik, hero di situ. ya dia Nah. memang membawa propagandanya. Ya dia Propaganda. semacam dia menunjukkan kalau dia tuh hero kayak gitu. Tahu propaganda? Apa propaganda itu apa? Propaganda tuh yang Usaha untuk mempengaruhi orang lain ya. Mempengaruhi. Nah, mempengaruhi orang lain supaya bisa ikut di side-nya mereka atau di Ya, pihaknya betul. mereka seperti itu. dan banyak yang dilakukan ya. Banyak dilakukan. Ya, betul. salah satunya propaganda yang paling utama 3A. Ya, apa? Nippon, Nippon, cahaya Asia. Nippon, Lindung Asia. Nippon. Pemimpin Asia. Ya, bukan Nippon Pain, bukan ya. Kita Itu bukan Cek. Wakanda forever, oke? Yuk. Wakanda. Nah, ya itu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk. Jadi sebenarnya kenapa sih Jepang datang ke Indonesia? Ya mereka butuh bahan baku, mereka butuh Itu bantuan betul. untuk perang ya Ya. kan. Karena negara mereka sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan perangnya sendiri. Akhirnya mereka mencari tempat-tempat, mencari wilayah-wilayah yang bisa memenuhi kebutuhan perang. mereka, Baik kebutuhan secara perang. peralatan perangnya Oke. maupun manusianya. Ya, betul. Ya, Jadi tentaranya. bukan hanya sumber daya alamnya yang kita diambil, tetapi juga sumber daya manusianya. kayak Nah, gitu. kalau dalam sistem logistik perang kan itu logistik ya. Logistik sekali. Iya, ngomongin kayak sumber gitu. daya alam, sumber Sumber daya daya manusia manusia. itu juga sistem logistik Ya, juga menurut betul. aku ya. Ya. Kayak gitu karena itu yang paling utama mendukung berjalannya Suatu- logistik, ya, dan berjalannya perang pada saat itu. Iya bener, itu sistem utamanya, sistem sumber daya alamnya. Kalau ada alat nggak ada manusia, Nah, meriamnya mau sama nembak aja. sendiri gak mungkin. Jedur meriam gitu nggak sih suaranya? Enggak ya? Duar gitu, Oh, enggak. boom. Meriam oman jedur Next. nah itu kan Hmm. kebodohan lagi. Nah itu jadi sumber daya alam, sumber daya manusianya kita juga diperas sama mereka. Betul. Gitu. Bukan hanya Indonesia ya, Wilayah Jepang yang lain juga seperti iya, itu. banyak, termasuk Korea Selatan juga Yes, ya. betul, Korea. Yang kalian tahu Korea Selatan yang sehebat ini sekarang, Itu yang kalian bekas tahu jajahan Jepang. dia itu menguasai
perekonomian, secara budaya mereka, secara budaya, Iya. secara entertainmentnya, ya. ya kan? Yes. Kan Korea juga kaya karena entertainmentnya Betul. juga. Nah, Aduh, itu ingat juga skripsi pernah, iya, itu juga pernah menjadi jajahan Jepang Jepang juga, kayak betul. gitu. Tapi pada saat itu masih satu kesatuan Korea ya. Iya, masih satu kesatuan Korea. Jadi Utara belum dan ada Selatan. Korea Utara, belum Iya. ada Korea Selatan. Karena Betul. nanti kan pisahnya pas Perang Dingin ya. Perang Korea 50-53 ya. Iya, itulah. Dalam pasca itulah ya. Ya. Nah, oke. Terus lanjut nih yang sumber daya alam sama sumber daya manusia. Nah, ini Iya. ada dua tema utama yang bakal diambil, yaitu adalah pertama, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ini berkaitan dengan tema pertama Romusa, yang kedua itu Jugun Yanfu. Nah, kita mulai masuk nih. Kita lihat sisi gelap dari Oke, sisi gelap dari masa pendudukan Jepang. Oke. Iya. Setiap penjajahan pasti ada sisi positif, sisi negatifnya. Ya. Tapi memang ya kayak persenannya bisa kalian nilai sendiri lah Ya, ya, lebih banyak yang mana, pasti Ya. lebih banyak negatifnya. Yes. Nah, salah satu sisi paling gelap pada masa Jepang itu adalah dengan muncul Romusa dan Jugun Yanfu. Mungkin kalau Romusa kalian udah sering dengar ya kata Romusa. Romusa itu kan kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Oke. Kalau Jugun Yanfu mungkin ibu nggak tahu sih ada yang pernah dengar atau enggak, tapi Jugun Yanfu ini adalah orang-orang atau wanita, bukan orang ya. Bukan orang, masa setan. Kuntilanak nggak mungkin Anda ya. Maksudnya tuh gendernya tuh lebih fokusnya ke wanita gitu. Betul. Wanita-wanita yang akhirnya dijadikan budak seksnya sih? Iya kan, budak seksnya Jepang. Yes, betul. Kayak gitu. Nah, oke, kita bahas dari yang pertama. Romusa. Iya, Romusa. Jugun pembahasannya menarik ya. Jadi kita save the best for the last, oke? Wow. Jadi Romusha dulu, Romusha. Oke, Romusha. Nah, untuk Romusha sendiri ini kerja paksa ala zaman Jepang. Nah, Romusha sendiri ini muncul dari organisasi apa? Joho Kokai. Ya, Aku Joho lupa sih. Kokai. Himpunan Kebaktian Jawa. Himpunan Ya. Kebaktian Jawa. Oke, Jawa Hokokai. Nah, ini sebenarnya muncul dari Jawa Hokokai sendiri. Nah, awalnya kan Romusa itu sebenarnya sukarela ya. Ya. Awalnya sebenarnya. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih kalau Romusa sebenarnya awalnya sukarela. Iya, banyak yang Iya. nggak ngeh ya. Banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya awalnya Romusa itu sukarela. Jadi masyarakat itu diminta Bentar, untuk kita ngambil nggak sembarangan ngambil ya, ini dari buku Sejarah Indonesia Modern. Oh, Kalau iya, aku pernah iya. baca di Sejarah Iya, Indonesia iya. Modern MC Reclef ya. Nah, ya, gitu. oke. Takutnya Di buku Reclef ada. takutnya, wih, bohong nih kayak gitu. Cari kan. aja lah di buku Reclef. Ya. Ntar ibu pinjemin. Ya kalau mau ya, Sombong tebel banget. bantal. Ya aku pernah kita pernah kalau ya kita pernah baca di situ ya. Maksudnya takutnya kata siapa nih kayak gitu-gitu. Takutnya Ya, kata namanya siapa? sejarah Kata ya. saya. Bukan kata saya, kata Reclef ya. Langsung kata saya, bukan kata saya. Ya, oke. Ya. Intinya adalah Romusa itu awalnya memang bentuknya adalah sukarela. Jadi Iya. masyarakat Jawa diminta untuk istilahnya seperti kebaktian lah, seperti Ya, namanya berbakti ya, ya. berbakti kepada pemerintah Jepang Pada saat itu. pada saat itu. Intinya kayak untuk membalaskan kebaikan Jepang Nah, gitulah, itu dia, kayak betul. gitu. Karena kan memang Jepang itu kan ngebantu banget kita tuh pada masa awal, melepaskan kita dari masa penjajahan Belanda ya kan. Jadi intinya kayak minta ayo dong nih, kan udah dibantuin. Masa nggak ada masa timbal baliknya gitu. kayak gitu. Jadi itu selalu ngebawa-bawa kayak gitu ya. Iya, Jadi iya, masa nggak ada timbal baliknya sampai akhirnya ya udah dilakukanlah Romusa. Awalnya orang-orang ini mulai bekerja secara sukarela dan tidak ada paksaan ya Iya. awalnya. Iya. Tapi lama-kelamaan yang lama-lama tadinya sukarela itu menjadi sebuah paksaan. Atau misalnya bisa gini sih sebenarnya, asalnya kan yang diambil itu anak-anak muda ya, maksudnya kayak umur-umur yang masih bisa bekerja dengan keras kayak gitu kan. Nah, ketika mereka ke sana ternyata mereka bekerja seperti itu ya kan, antara waktu kerja dengan waktu istirahat, dengan makanannya tidak seimbang kayak gitu kan. Akhirnya banyak yang tahu, banyak yang nggak mau. Ya. Nah, ketika banyak yang nggak mau, akhirnya muncullah paksaan itu kayak gitu. Makanya sampai dibentuk tonarigumi itu. Ya, salah satu warisan Jepang tuh tonarigumi. Tonarigumi itu sekarang kita kenal dengan RT ya, Iya, rukun RT. tetangga. Jadi sebenarnya kenapa tonarigumi itu dibuat sebenarnya untuk memobilisasi atau
mengambil orang-orang untuk Romusa. dijadikan Romusa. Iya, jadi benar. paksa kayak gitu. Jadi banyak anak-anak muda kayak gitu kan yang masih usia-usia produktif itu meninggalkan keluarganya, yang akhirnya keluarganya jadi jatuh miskin kayak Iya, gitu. benar. Ya udah mah miskin pada saat itu makin nggak Makin punya. miskin, makin Iya. nggak punya, karena memang laki-laki muda pada saat itu rata-rata semua bekerja sebagai Romusa Romusa kayak gitu. gitu. Nah, makanya banyak kasus juga angka kematian di Romusa juga cukup tinggi ya waktu Iya. itu. Mm-mm. Termasuk ada, tahu nggak sih yang salah satu berita yang muncul, tahu nggak yang sering banget muncul? Yang mana? Yang berita ada salah satu media massa gitu, media cetak yang menceritakan Apa Sinpo, Cintitpo? apa ya, lupa aku. Heeh. Pokoknya yang dia bilang kalau misalnya berapa ribu dikirim ke Pulau Irian, kamu pasti tahu deh berita itu. Ntar, terus? Berapa ribu dikirim ke Pulau Irian, yang pulang itu cuman berapa ratus Ratus. orang. Oh, itu sebenarnya kejadiannya banyak juga sih. Banyak, iya. Maksudnya kayak banyak, nggak hanya dikirim ke mana, ke dalam Indonesia, tapi sebenarnya banyak yang dikirim ke Myanmar. Iya, benar. Ya, Untuk sebenarnya kerja kenapa di sana. Romusa itu ada kan sebenarnya lagi bikin rel kereta di Myanmar sana sebenarnya kan untuk penghubung ya pada saat itu kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, banyak dikirim ke Filipina dan mereka nggak bisa pulang. Kasian banget ya. Iya. sedih banget sebenarnya. Mereka nggak Jadi bisa mereka pulang. benar-benar meninggalkan keluarga mereka aja Iya, gitu untuk uh-uh. untuk Romusa itu kayak Iya. gitu. Ya, itu kasus yang paling banyaknya di bagian Romusa. Ada lagi ya kira-kira? Apa? Kalau Romusa, nah, dan uniknya gini, menariknya gini ya. Kalau Romusa itu kan tadi yang sukarela itu. Nah, sukarela itu mereka itu dijanjikan sesuatu sebenarnya. Oh, dijanjikan. Dijanjikannya apa coba? Kamu akan dapat gelar pahlawan ekonomi gitu doang. Banyak yang pengen. Banyak yang pengen kayak gitu. Mungkin Kamu lebih ke prestis nggak sih? Lebih prestis ke- ya, iya, betul. Jadi lebih kayak ke prestis. prestis itu apa ya kalau bahasa sederhananya ya? Aduh. Kehormatan. Kehormatan. Nah, iya, kehormatan, betul-betul. Lebih ke Kehormatan. Jadi kayak yuk ikut Romusa, nanti kamu bakal dapat ini loh, pahlawan ekonomi. Oh, kan keren tuh kayak gitu ya. Kalau udah bahasa sekarangnya kayak gitu, kayak gitu. Karena beranggapan bahwa Jepang itu baik, tetap mereka tuh tetap positive thinking Positive gitu nggak sih? thinking, Karena betul. mereka beranggapan bahwa ya Jepang itu baik, ya kita harus ngebantu Jepang nggak sih? betul. Apalagi kan Jepang tuh sama Indonesia tuh istilahnya kayak saudaraan. Iya, saudara gitu. tua kayak Ya, gitu. Jadi kayak ngebantu saudara. iya, gimana kayak sih, ngebantu gitu. saudara. Akhirnya ketika Oke. dia dapat apa namanya, cap itu, penghargaan itu Penghargaan dari itu, Jepang, mungkin mm-mm. dia ngerasa bahwa itu kayak achievement. Ya, kayak Kayak pencapaian yang luar pencapaian. biasa gitu kan Iya. ya. Nah, jadi itu makanya kenapa awal-awal tuh Romusa dimobilisasinya tuh sampai berpuluh-puluh ribu kayak gitu. Mereka mau aja semua gitu kan, dikirim ke pulau-pulau, bahkan sampai keluar Indonesia gitu. Ya karena tadi ya udah, kamu akan jadi pahlawan ekonomi, kamu akan kenang sebagai pahlawan gitu. Taunya mati di sana gitu kan ya. Mati tanpa nama, Tanpa nama, bersisa, tanpa tidak terlihat, Dan jauh dari keluarga sih. dan jauh dari keluarga. Terus matinya juga dengan cara kayak mati kelaparan, Iya, dengan kayak mati kehabisan tenaga gitu. iya, nggak betul, sih? betul. Terus juga banyak dari mereka yang akhirnya kan kayak busung lapar gitu. Iya, cuma tinggal Karena- tulang berbungkus kulit doang. Iya, tulang berbungkus kulit. Kalian pernah denger gak sih tinggal tulang sama kentut doang? Itu tuh kayak gitu. Itu tuh bukan kayak tinggal tulang sama kentut. Itu tuh nggak bener. Maksudnya kita tuh juga pernah kayak orang-orang Romusa tuh tinggal tulang sama kentut doang. Bener-bener itu gitu. kayak apa sih, tulang yang dada itu ya, Iya, udah kayak- tinggal udah kelihatan Kayak orang gitu, ya busung Allah, lapar, tau gak iya. sih, kekurangan gizi itu rata-rata tuh orang-orang Romusa tuh kayak gitu badan. Mm-mm, Dan betul. bayangin mereka tuh harus mengangkat beban yang berat gitu Batu. setiap hari gitu, Iya, dengan fisik mereka yang seperti itu, iya, dengan betul. makanan mereka yang kurang. Iya. Malahan kayak ada fakta juga kayak kan Fakta nomor 3 bikin kaget kan. masih ingat dengan perempuan viral ini. Maaf. Habis fakta sih bilangnya. Enggak, Nomor 3 bikin kaget. Wow. aku nggak ngomong gitu ya. Aku nggak bilang nomor 3 bikin kaget. Terus. Ya intinya kayak ya faktanya adalah di lapangan kan memang apa ya, bahan makan kita apa sih, hasil pertanian kita kok, bahan makan kita, hasil pertanian kita juga kan diambil sama pemerintah Jepang ya kan. Nah makanya nggak istilahnya nggak, makanya kita sampai ngerasa kelaparan banget waktu itu karena memang hasil pertanian kita kan diambil sama mereka. Nah terus fakta yang lainnya juga, jadi orang-orang atau tentara-tentara
tentara Jepang yang menjaga orang-orang Romusa ini, ya sebenarnya mereka hidup dengan makanan yang sangat amat cukup. Ya tuh. Nah berbeda banget sama si yang pekerjanya, si Romusanya itu mereka ya dikasih makanan ya nggak bisa dibilang cukup, itu kekurangan dengan bahkan kerjanya seperti dengan itu mah, kerja gitu dengan ya. porsi kerja yang seperti itu, dengan waktu kerja yang seperti itu, dikasih makannya hanya ya sedikit. Aku nggak tahu sih kalau kerja Rodi itu ya makanannya, aku lupa sih kalau Romusa ya, kalau kerja Rodi itu makanannya bubur tapi lebih banyak airnya daripada nasinya. Ya Allah, set Jadi lancar banget jadi buburnya. diuyup gitu, jadi kayak minum. Kalau Oh, Rodi iya. ya, kerja Rodi Dendels ya, nggak tahu kalau Tapi Romusa. aku juga kalau Romusa nggak tahu sih, maksudnya Iya, makanan yang nggak jelasnya sampai gitu. dijelaskan segitu Oh, ya, cuman nggak tahu kita memang- yang nggak nemu sumbernya, cuman nggak, kalau ya mungkin mungkin sama atau makan mungkin lebih buruk kayak gitu. Kerja Rodi aja bikin jalan ya, itu kalau bekerja Rodi ya Iya. itu. Ya sama aja, Iya, yang jadi rel itu juga kan pembangunan jalan. Iya, juga. jadi makannya tuh nggak tahu makan atau minum deh pokoknya. Iya. Gitu doang. Terus akhirnya makannya. ini tau gak sih, mereka tuh kalau Romusa tuh mereka tuh banyaknya dikasih air keran gitu biar kenyang. Iya, benar. Ingat gak sih? Digelonggong. Iya, kayak gelonggongan gitu. Iya. Jadi mereka tuh biar kenyang, mereka tuh kayak disuruh minum yang banyak gitu loh. Iya, betul, Padahal kan itu tidak menambah energi kan iya, ya sih nggak sebenarnya. dehidrasi, cuman kan kita butuh makan. Iya, Nggak dehidrasi, bener. iya benar, cuman Nggak ada kita energi. butuh makan. Iya betul, mereka butuh makan pada saat itu. Jadi dan menariknya juga, Romusa ini ada propaganda dari pemimpin-pemimpin kita pada saat itu yang memang dipaksa kayak gitu ya, yang memang dipaksa sama Jepang untuk membuat kalau kita bilang sekarang semacam promosi untuk mengikuti itu gitu. Iya, iya Ah, benar. kayak Termasuk gitu. Soekarno. Termasuk Soekarno ada pidatonya kayak apa namanya, tenaga saudara-saudara itu akan menghancurkan Inggris, batu dan tanah akan menjadi racun bagi, wah segala macam lah pokoknya. Makanya Soekarno juga termasuk orang yang disalahkan dengan adanya Romusa Ya, ini. betul. Jadi ya emang nggak bisa dihindari ya, Nggak bisa maksudnya dihindari. karena memang dia juga mempropaganda untuk Romusa ini. Dipaksa gitu. tapi tetap. Iya dipaksa tetap, Mm-mm. tapi kan juga maksudnya ya masyarakat taunya bahwa ya Soekarno juga mempropagandakan ini. Iya. Jadi ketika Romusa ini bermasalah atau apa ya, kesengsaraan itu muncul karena Romusa tuh akhirnya orang-orang menunjuk Soekarno gitu. Iya, Itu kok juga didukung sempat, kayak ya kok gitu-gitu ya. didukung kayak gitu. Terus kayak ayo dong Soekarno ini kayak gimana gitu Iya, untuk betul, masalah betul. yang Romusa ini. Iya. Gitu. Mm. Itu. Nah itu untuk Romusa ya. Oke, lanjut aja langsung. Lanjut langsung ke Sudah 22 Jugun. menit ya. Iya, Eh, Romusa doang sebenarnya. Mm-mm. Romusa menariknya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kerja paksa, padahal awalnya adalah suatu hal yang sukarela diikuti oleh Iya. para pemuda-pemuda kita. Harusnya lebih dapat gitu. penghargaan sih menurut aku.